Ini adalah video buat kalian yang lagi ngalamin masa berat setelah kalian lulus kuliah. 1, 2, 3, let's switch this up. Oke, post graduation life. Ini video gue buat tepat 1 tahun setelah gue lulus dari kuliah. So, post graduation life itu apa sih maksudnya gitu? Oke, gue akan cerita sedikit banget ya. Jadi gue tuh udah lulus kuliah itu tepat 1 tahun yang lalu gitu. Gue lulus tuh tahun 2021. Itu lulus sidangnya ya. Tapi kalau wisudanya itu gue baru tahun ini, bulan Maret ya. Jadi kayak baru beberapa bulan yang lalu gue wisuda dan bener-bener lepas dari segala jenis macam tetek bengeknya perkuliahan gitu kan di kampus gue. Tapi gue lulusnya itu udah setahun yang lalu kalau ngikutin sidang ya, kalau ngikutin jadwal sidang. Dan post graduation life gue tuh kayak sebenarnya biasa aja sih, maksudnya nggak ada yang spesial atau gimana. Cuman mungkin banyak di antara kalian yang bertanya-tanya gitu, kehidupan setelah kuliah tuh gimana sih? Kehidupan setelah kalian lulus tuh gimana sih? Nah, gue bakal cerita ini dari perspektif gue ya. Oke. Jadi sebelum gue lulus itu tepatnya pas gue lagi tugas akhir atau lagi skripsian, itu bisa dibilang cukup tepat waktu. Gue nggak bisa bilang literally tepat waktu banget. Gue lulus tuh 4 tahun, tapi sebenarnya gue udah kena tanggung 1 semester. Jadi gue lulus tuh di semester ke-9, yang mana harusnya tuh semester 8. Nah, kenapa gue lulusnya itu di semester ke-9? Karena pada semester 8 gue daftar yang namanya Sempro, itu judul pertama gue ditolak. Ya, jadi itu adalah salah satu ujian pertama gue ketika gue berusaha untuk lulus tepat waktu gitu. Jadi judul pertama gue ditolak, tapi untungnya judul kedua gue diterima. Nah, singkat cerita, gue akhirnya ngerjain tuh yang namanya skripsi, yang namanya tugas akhir gitu kan. Dan berbarengan juga gue tuh sambil kerja. Jadi justru pas lagi skripsi itu, pas lagi tugas akhir itu gue malah kerja. Dan gue kerja itu sekalian ada all shop juga yang gue jalanin. Jadi gue sambil jualan juga, yang mana itu bener-bener super duper stres banget karena gue harus nyelesain tanggungan tugas akhir. Dan itu tuh udah ke bab 4 gitu. Jadi bab yang udah mau selesai dan bentar lagi pameran gitu kan. Jadi kayak banyak banget yang harus gue kerjain lah intinya. Tapi akhirnya gue bisa menyelesaikan itu semua karena gue ya lumayan bisa lah ngatur waktu gimana caranya supaya bisa itu berdampingan gitu antara kerja sama tugas akhir gitu kan. Singkat cerita akhirnya gue sidang gitu kan, terus lulus. Dan tetap yang namanya lulus tuh masih ada kayak semacam perbaikan atau revisi gitu kan, karena ya gitulah kayaknya semua mahasiswa dan semua teman-teman gue juga kayak gitu. Jadi lulus tapi tetap ada revisi. Nah, pas lagi wisuda itu kayak bener-bener the best day ever. Bener-bener hari yang nggak tahu kenapa kayak gue super duper happy banget karena orang-orang tersayang gue, orang-orang yang bener-bener deket sama gue tuh beneran datang semuanya, literally. Yang tadinya tuh ada sedikit problem dikit tuh, tapi ya udah pas lagi wisuda tuh kayak semuanya ngumpul, semuanya happy, bener-bener kayak the best day ever gitu. Oh gila, gue kayak seneng banget. Kayak gue kayak apa ya, bisa dibilang gue nangisnya tuh udah selesai gitu pas lagi sidang gitu. Pas selesai sidang tuh gue nangis banget gitu karena emang kayak masih ngerasa nggak percaya aja, anjir 4 tahun gue capek-capek ya akhirnya sekarang gue lulus gitu kan, kayak happy banget. Tapi pas wisuda tuh gue udah nggak nangis gitu, kayak udah happy aja karena kan wisuda tuh bukan momen sedih-sedih sih menurut gue ya, karena itu momen kebahagiaan yang mana kayak lo harus happy aja gitu. Dan yang paling penting juga make up ya, karena takut misalnya make up gue luntur, jadi gue nggak mau nangis gitu. Dan pokoknya pas wisuda tuh kayak bener-bener the best day ever deh. Pokoknya pas wisuda teng gitu, hari itu bener-bener wah gila, happy banget parah. Tapi setelahnya, 1 hari setelah gue wisuda, yang tadinya nih kalau misalnya diibaratin sama grafik gitu ya, kayak tadinya tuh wisuda tuh gini gitu kan. 1 hari setelah wisuda, mental gue jatuh. Lo tau kenapa? Kayak kemarin kan gue masih mikirin kayak wah gila happy gitu kan, seneng banget, apalagi terus kan foto-foto segala macem. Pokoknya gue cakep banget lah tuh pas wisuda. Sampai akhirnya besok setelah wisuda mental gue jatuh. Gue langsung mikirin, gue habis lulus mau ngapain ya gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu akan terus datang ketika lo bertemu dengan orang-orang lain, terutama orang-orang tua
Yang pasti yang pertama orang tua lo ya kan, terus saudara-saudara lo. Jadi kayak untungnya gue tuh bisa dibilang rantau ya, rantau agak rantau juga sih sebenarnya. Tapi masih punya alasan tuh, abis wisuda mau ngapain, mau balik. Ya udah, kalau udah mau balik ya udah kan, lo nggak perlu tahu gue mau ngapain gitu kan, balik. Tapi akhirnya gue balik, terus gue kerja di sini sekarang. Cuman kayak setelah wisuda itu bener-bener kayak masa-masa lo overthinking, masa-masa lo bertanya, dan itu wajar. Oke, gue tekanin sekali lagi, lo overthinking sehabis wisuda itu wajar. Jangan anggap diri lo aneh, diri lo spesial, diri lo tidak normal. Enggak, itu wajar. Karena seminggu setelah gue merasa mental breakdown itu, setelah wisuda, gue ngobrol nih sama bestie gue. Kita makan kan waktu itu, makan siang sampai makan malam ya ngobrolnya. Makan siang sampai makan malam di restoran yang sama, bahkan sampai tutup. Karena kita bener-bener deep talk, ngobrol, dan kita kayak bener-bener sharing cerita tentang problem yang kita rasain gitu. Apa yang kita rasain, how do you feel, and apa yang jadi pertanyaan keluarga lo gitu tentang hidup lo, karena itu udah pasti wajar. Jadi kalau misalnya kalian nih sekarang lagi mau wisuda, atau sudah wisuda, atau bahkan sedang mengalami mental breakdown setelah wisuda, atau kalian belum wisuda atau lagi preparation mental kalian, inget, overthinking setelah wisuda itu wajar. Jadi nggak apa-apa kalian overthinking tuh, nggak apa-apa. Jangan sampai kalian nyalahin diri kalian sendiri gara-gara disalahin sama orang lain, jangan. Itu wajar, karena semua orang juga begitu. Itu wajar. Dan gue inget banget kata-kata dosen gue ketika selesai sidang. Jadi sidang temen gue ya, karena gue tuh sidangnya duluan. Jadi bestie gue ini sidangnya berapa bulan ya? 3 bulan setelah gue. Jadi gue sidangnya bulan November, nah temen gue ini sidangnya bulan Januari. Jadi gue tetap nemenin mereka gitu kan. Pas selesai sidang mereka bulan Januari itu, gue inget banget kata-kata dosen gue bilang, gak apa-apa setelah lulus kalau karir kalian tuh masih biasa aja, karena kalian kan baru lulus. Yang penting nanti ketika kalian udah semakin dewasa, kalian tetap harus punya jenjang karir. Kalian tetap harus berusaha gimana caranya supaya jadi lebih baik. Tapi kalau kalian lulus terus belum dapat kerjaan, atau kerjaan kalian masih biasa aja, tuh nggak apa-apa, karena masih awal karir. Dan dosen pun juga begitu. Awal ketika mereka lulus, ya mereka masih biasa aja, nggak langsung jadi dosen gitu. Mereka mengalami transisi, mereka mengalami yang namanya masa pindah kerja, terus nyoba sana sini, buka usaha dan segala macam, itu nggak apa-apa. Jadi either lo nanti ketika lulus lo mau kerja sebagai karyawan, atau lo pengen bikin usaha, apapun itu bentuknya, meskipun tuh masih kayak kelihatan sepele atau kecil, nggak masalah, jalanin aja dulu. Atau sekarang lo lagi masa nyari kerja, terus kayak lo ngerasa hopeless banget, nggak masalah, kita masih awal gitu. Jadi kayak nggak apa-apa dulu, yang penting kita tetap berusaha. Yang penting jangan males ya, tetap harus usaha, harus tetap apply job, harus tetap kerja, harus tetap cari duit, harus tetap begitu. Tapi nggak masalah kalau misalnya kita masih biasa aja, tuh nggak apa-apa, it's normal ya. Jadi you are not alone, lo kagak sendiri yang ngalamin hal seperti ini. Itu banyak, ribuan orang, miliaran orang di luar sana pun juga mengalami hal ini. Jadi nggak apa-apa, jadi jangan ngerasa diri lo sendiri, oke? Yang penting ketika lo lagi mengalami masa seperti ini, lo harus mengafirmasi. Lo harus mengafirmasi bahwa ini tuh adalah hal yang wajar dan nggak apa-apa. Dan jangan pernah lo pendem sendiri apa yang lo rasain. Lo share ke orang yang lo percaya. Bisa bestie lo, bisa orang tua lo kalau lo deket sama mereka, bisa saudara lo kalau lo percaya sama mereka, atau as simple as lo nulis jurnal. Kalau lo bukan tipe orang yang suka sharing atau cerita sama orang lain, lo tulis jurnal, lo tulis. Terkadang gue juga begitu, meskipun gue adalah tipe orang yang suka speak up ya, makanya gue bacot di video ini. Tapi gue pun juga terkadang ada beberapa hal yang gue tuh nggak bisa nyeritain ini ke orang, nggak bisa nih. Gue nggak tahu siapa yang bakal paham dengan apa yang gue pikirkan. Ya udah, gue tulis aja jurnal. Lo buka dia tuh Google Doc
gemeteran gue. Ntar lu gue minum. Pokoknya ketika lo merasakan sesuatu, lo merasakan ketidakadilan, lo merasa diri lo direndahin sama orang lain, pokoknya lo ngerasa kayak tersakiti, jahati sama orang lain, lo jangan pendem, sumpah. Itu bisa jadi pikiran di otak lo, dan lo nyimpan beban pikiran di otak lo tuh nggak bagus. Yang ada lo stres, dan kalau lo ada stres, lo nggak bisa nge-manage stres lo itu, lo dampaknya tuh ke fisik. Kalau udah stres, gue mual, asam lambung, alias GERD. Jadi ketika gue lagi stres, gue kayak, aduh, gue mendem banget nih. Ya udah, gue tulis aja jurnal. Gue bikin di Google Document atau gue nge-tweet. Tapi gue kan bacot, jadi kayak Google Document lah. Lo tulis jurnal, lo tulis apa yang lo rasain di situ, pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak lo gitu, lo tulis. Pokoknya jangan lo pendem. Kalau lo mendem beban pikiran, yang ada lo nggak bisa ngapa-ngapain. Terus lo jadi nggak produktif, lo jadi hopeless, dan yang terburuknya adalah bisa dampaknya ke mental lo. Please banget sayangin diri lo. Jangan lo sakitin cuman gara-gara lo dengerin kata-kata orang, lo ngedengerin bacotannya mereka tuh nggak usah. Jadi ya udah, mereka mau ngomong apa, jangan sampai orang itu ngerusak suasana lo, jangan sampai dia ngerusak pikiran lo, jangan sampai dia ngerusak pandangan hidup lo. Kalau lo ngerasa nggak enak gitu, nggak nyaman dengan situasi itu, lo tulis, lo cerita sama orang lain kalau lo punya orang ini percaya. Tapi kalau nggak, lo tulis aja, lo bikin jurnal. Pokoknya intinya, post graduation life itu bisa jadi salah satu turning point buat hidup kalian. Bisa jadi itu adalah momen dimana kalian itu memulai sesuatu yang baru, entah itu kerjaan atau pendidikan. Gue sekarang melanjutkan pekerjaan karena gue banyak visi lah, banyak sesuatu yang ingin gue kejar. Tapi ada juga temen gue yang melanjutkan ke S2, melanjutkan untuk kuliah lagi. Itu pun nggak masalah. Jadi lo nggak masalah temen lo mau, ya udah dia kerja di mana gitu kan, atau dia mau lanjut pendidikan di mana. Lo nggak usah insecure, nggak usah ngerasa oh dia udah gini sementara gue masih gini aja. Nggak usah. Fokus ke diri lo aja. Fokus dengan apa yang lo kerjain sekarang. Fokus dengan apa yang pengen lo kejar sekarang. Karena lo nggak punya waktu buat mikirin hidup orang lain. Do it for you. Fokus aja sama diri lo sendiri. Kagak usah mikirin orang lain. Oke? Jadi focus on your life. Just doing your best. Oke? Lakuin segala yang terbaik yang lo bisa. Dan selalu buat hidup lo nyaman. Jangan pernah biarin orang lain itu merusak suasana dan pandangan hidup lo. Jangan sampai mereka merusak rencana hidup lo juga. So, ini adalah video buat kalian yang lagi ngalamin masa berat setelah kalian lulus kuliah, atau sebagai video untuk preparation ke depannya. Jadi, ya nggak masalah sebenarnya mental health kalian itu terganggu atau mental breakdown gitu ya pas abis lulus tuh nggak masalah, it's normal. Jadi sayangi diri kalian, oke? Lebih dari apapun. Jangan pernah memulai untuk menyayangi orang lain sebelum kalian menyayangi diri kalian sendiri. Oke? Thank you for watching my video. I hope you guys enjoy. Dan jangan lupa untuk subscribe. I'll see you guys on the next episode. Bye!